Selamat pagi teman-teman dan Bu Ilsa. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gregorius Bagus, NIM 033 sebagai penyusun. Lalu Ignatius Loyola Kristianto, NIM 034 sebagai presenter. Selanjutnya ada Yohanes Baptista Kristiadi, NIM 035 sebagai pengumpul, dan Aloysius Yuda, NIM 036 sebagai anggota untuk materi pertama ini. Next. Apa sih itu ERP atau Enterprise Resource Planning? Jadi, ERP merupakan sistem yang mengintegrasikan semua aspek dari sebuah aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan manajemen inventaris menjadi satu sistem. Sistem ERP memfasilitasi informasi mengalir di antara perusahaan berbagai fungsi bisnis dan mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan luar. Next. Berikut adalah beberapa karakteristik sistem ERP. Yang pertama, perangkat lunak untuk lingkungan pelanggan pengguna serve client atau server basis, desktop, atau web. Yang kedua, bertugas mengintegrasikan sebagian besar dari proses bisnis yang ada. Yang ketiga, memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Dan yang keempat, dalam beberapa hal, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Next. Sistem ERP bersifat modular, dengan setiap modul menggunakan praktik bisnis terbaik untuk mengotomatiskan proses bisnis standar. Desain modular ini memungkinkan bisnis untuk menambah atau menghapus modul sebagai yang dibutuhkan. Modul ERP yang khas meliputi 1. Keuangan, 2. Sumber daya manusia dan penggajian, ketiga, order to cash, keempat, pembelian untuk membayar, kelima, manufaktur, keenam, manajemen proyek, ketujuh, terakhir, alat sistem. Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat di makalah ya. Next. Sistem ERP dengan database terpusatnya memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, ERP memberikan tampilan data organisasi yang terintegrasi di seluruh perusahaan dan tunggal dan situasi keuangan. Lalu yang kedua ada input data ditangkap atau dikunci sekali, bukan beberapa kali, karena dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Mendownload data dari satu sistem ke sistem lainnya tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke setiap area perusahaan dan kemampuan pemantauan yang lebih besar. Karyawan menjadi lebih produktif dan efisien karena mereka bisa mengumpulkan data dengan cepat, baik dari dalam maupun luar departemen mereka sendiri. Yang keempat, organisasi mendapatkan kontrol akses yang lebih baik. ERP dapat menggabungkan beberapa izin dan model keamanan ke dalam satu struktur akses data. Yang kelima, prosedur dan laporan distandarisasi di seluruh unit bisnis. Standarisasi ini bisa menjadi sangat berharga dengan merger dan akuisisi karena sistem ERP dapat menggantikannya sistem yang berbeda dengan satu sistem terpadu. Selanjutnya, pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan, inventaris yang tersedia, informasi pengiriman, dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Yang terakhir, pabrik manufaktur menerima pesanan baru dalam waktu nyata, dan otomatisasi proses produksi mengarah pada peningkatan produktivitas. Next. Di balik kelebihannya tadi, berikut adalah kelemahan dari sistem ERP. Yang pertama, biaya perangkat keras ERP, perangkat lunak, dan biaya konsultasi yang cukup tinggi. Yang kedua, jumlah waktu yang dibutuhkan. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memilih dan menerapkan sistem ERP sepenuhnya. Bergantung pada ukuran bisnis, jumlah modul yang akan ditetapkan, tingkat penyesuaian, lingkup perubahan, dan beberapa baik pelanggan mengambil kepemilikan proyek. Akibatnya, implementasi ERP memiliki risiko kegagalan proyek yang sangat tinggi. Yang ketiga, perubahan proses bisnis. Kecuali jika perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang untuk menyesuaikan modul, mereka harus beradaptasi dengan proses bisnis standar,
mengadaptasi paket ERP untuk proses perusahaan yang ada. Lalu yang keempat adalah kompleksitas. Ini berasal dari integrasi berbagai aktivitas dan sistem bisnis, masing-masing memiliki proses yang berbeda, aturan bisnis, semantik data, hierarki otoritas, dan pusat keputusan. Lalu yang terakhir, resistensi. Organisasi yang memiliki banyak departemen dengan sumber daya, misi, untung dan rugi yang terpisah, dan rantai komando mungkin percaya bahwa satu sistem memiliki sedikit manfaat. Dibutuhkan juga pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk menggunakan sistem ERP secara efektif. Dan penolakan karyawan adalah alasan utama mengapa banyak implementasi ERP melakukannya tidak berhasil. Tidak mudah meyakinkan karyawan untuk mengubah cara mereka melakukan pekerjaan, melatih mereka dalam prosedur baru, menguasai sistem baru, dan memujuk mereka untuk berbagi informasi sensitif. Perlawanan dan kaburnya batasan perusahaan dapat menyebabkan masalah moral karyawan, akuntabilitas, dan garis tanggung jawab. Next, sekian dari kami. Untuk daftar pustaka kami ambil dari Romney B. Marshall dan Steinbart P. 2016, Accounting Information System United States, Pearson Education, dan Sarjana Ekonomi 2020 Enterprise Resource Planning ERP yang diakses pada 20 Februari 2021 pukul 16.50. Sekian dari kelompok kami. Gracias for your attention. Terima kasih.